Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi keajaiban dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Jadi ada seorang subscriber yang bernama Ardani Widianto. Jadi beliau mempertanyakan tentang, bukan pertanyaan sebenarnya. Jadi beliau meminta agar kita membahas keterkaitan perang yang melibatkan Amerika Serikat dengan P-Network teman-teman. Jadi beliau menyatakan dalam sebuah komentar di dalam salah satu video di Tarakan Pecan FX, Om tolong dibahas keterkaitan perang yang melibatkan Amerika Serikat dengan P-Network. Kita tahu semua bahwa salah satu persyaratan Open Mainnet ini adalah ada 3 poin teman-teman. Dan salah satunya, poin ketiga itu adalah persoalan geopolitik dan geostrategi. Kita akan membahas persoalan ini teman-teman, karena ini juga bagaimanapun juga perang yang ada di Ukraina, kemudian yang ada di Yaman, ini pasti akan mempengaruhi dunia kripto secara langsung maupun tidak langsung teman-teman. Seperti hari ini kita ada sebuah berita bahwa Kongres Amerika Serikat ini malah menuding presidennya ini melancarkan serangan ilegal ke Yaman, karena hanya Kongres yang berhak menyatakan perang terhadap sebuah negara atau negara lain teman-teman. Jadi ini Presiden Amerika sendiri ini dianggap melakukan gerakan yang melawan konstitusi yang ada di Amerika Serikat. Namun kita akan berbicara lebih komprehensif teman-teman. Jadi dunia kripto baru-baru ini juga dihebohkan dengan kabar pembekuan aset kripto Tether teman-teman. Ini sebenarnya pada bulan Oktober 2023 ini terkait dengan perang Israel dan Ukraina yang melibatkan Amerika Serikat teman-teman. Jadi total aset yang dibekukan ini sekitar 13,7 miliar rupiah. Kejadian ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar kripto global, terutama karena alasannya yang kontroversial teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan mengulas secara mendalam dampak perang Amerika terhadap dunia kripto dengan fokus pada pembekuan aset Tether dan konsekuensinya, serta juga kita akan membahas dampaknya terhadap P-Network teman-teman. Jadi pemblokiran aset kripto Tether ini dilakukan oleh penerbit mata uang kripto itu sendiri. Tether sebagai salah satu pemimpin dalam pasar kripto ini mengambil langkah drastis dengan alasan uang ini akan digunakan untuk mendanai 2 konflik besar saat ini, yaitu peristiwa yang ada di Israel dan Ukraina teman-teman. Jadi keputusan ini menuai pro dan kontra di kalangan pelaku pasar kripto. Jadi nilai aset Tether yang dibekukan ini berasal dari 32 alamat dompet kripto. Ini menambah kompleksitas situasi ini teman-teman. Proses pembekuan ini dilakukan oleh Tether sebagai upaya untuk menghentikan dugaan penggunaan aset mereka di dalam mendukung konflik-konflik atau peperangan yang ada di Israel dan ada di Ukraina teman-teman. Namun dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung dalam peperangan, tetapi juga dirasakan oleh seluruh komunitas kripto global teman-teman. Jadi keputusan Tether ini teman-teman, keputusan Tether ini telah menciptakan gelombang kekhawatiran di pasar kripto global. Banyak pelaku pasar khawatir bahwa tindakan ini dapat menciptakan preseden berbahaya di mana mata uang kripto dapat digunakan sebagai alat penghukuman ekonomi
dalam konteks konflik internasional, teman-teman. Dan hal ini telah meningkatkan kompleksitas dan ketidakpastian di dalam ekosistem kripto. Jadi sekarang kita akan membahas dampaknya teman-teman terhadap network, teman-teman. Kita tahu karena salah satu poin yang diajukan oleh Dr. Nicholas Kokkalis adalah bahwa poin ketiga yang berhubungan dengan situasi global internasional, teman-teman. Jadi perkembangan di dunia kripto memang selalu menyimpan dinamika yang menarik dan seringkali tidak terduga. Salah satu mata uang kripto yang hari ini memang menjadi sorotan global, ini adalah P-Network, dan kita akan menyoroti dampak peristiwa peperangan yang dilakukan oleh Amerika di dua wilayah, yaitu di Ukraina dan di Yaman, serta di Israel, terhadap P-Network, teman-teman. Kita akan berbicara dalam situasi di mana mata uang kripto secara umum mengalami ketidakpastian. Sebenarnya core team bisa memanfaatkan posisinya untuk menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan, teman-teman. Jadi investor ini cenderung mencari aset yang dapat memberikan perlindungan terhadap gejolak pasar, dan disinilah diperlukan kecerdasan dari Nicholas Kokkalis dan tim untuk dapat melihat ini sebagai salah satu peluang sebenarnya, teman-teman. Jadi di tengah kondisi yang tidak kondusif sebenarnya juga bisa kita ambil sebuah hal yang positif, karena banyak orang mungkin hari ini tidak percaya dengan mata uang fiat, apalagi kalau seandainya terjadi peperangan, maka orang akan lari cenderung ke banyak aset yang dianggap aman seperti misalkan emas, perak, atau Bitcoin, teman-teman. Dan menurut saya pribadi, sebenarnya P-Network bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam persoalan ini, teman-teman. Dan kita berharap sebenarnya semoga konflik global ini tidak menghalangi Dr. Nicholas Kokkalis untuk melaunching aplikasi P-Network di mainnet terbuka, teman-teman. Jadi yang jelas adalah yang perlu dicermati, ini adalah tantangan regulasi, teman-teman. Jadi seiring dengan pemblokiran aset Tether karena dianggap terlibat dalam peperangan, penggunaan Tether untuk pembiayaan perang, P-Network mungkin akan dihadapkan pada pertanyaan regulasi yang lebih tajam, teman-teman. Jadi bagaimana core team atau proyek ini menanggapi perubahan dinamika regulasi ini akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan para pionir. Jadi dalam menghadapi ketidakpastian seperti ini, langkah-langkah transparan dan proaktif dari core team ini dapat menjadi kunci untuk mempertahankan reputasi P-Network, teman-teman. Sebenarnya, teman-teman, di dalam kondisi perang hari ini ada dua keunggulan atau beberapa keunggulan yang dimiliki oleh P-Network, teman-teman. Yang pertama, P-Network memiliki keunggulan inovatif di dalam strukturnya. Pendekatan yang berbeda dalam menambang melalui perangkat seluler membuatnya menarik bagi banyak pengguna. Dalam situasi ketidakpastian, keunggulan teknologi seperti ini dapat membantu P-Network untuk mempertahankan atau meningkatkan popularitasnya. Kemudian juga dalam kondisi perang yang dilancarkan oleh Amerika ini, teman-teman, kita akan berbicara tentang keunggulan P-Network dalam hal komunitas yang kuat, teman-teman. Jadi keberhasilan banyak proyek kripto tidak hanya bergantung pada teknologi dan situasi yang terjadi di dunia luar, tetapi juga tergantung pada dukungan komunitas, teman-teman. P-Network telah berhasil membangun komunitas yang kuat dan terlibat dan melibatkan lebih dari 100 negara. Jadi dalam menghadapi dampak perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dukungan komunitas ini dapat menjadi faktor penentu di dalam menjaga stabilitas proyek, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, dalam menghadapi dampak perang ini, kita bisa memanfaatkan keunggulan teknologis dan dukungan komunitas yang solid untuk membuat P-Network tetap meraih nilai positif di masa depan, teman-teman. Demikian update ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.